Saudara-saudara, menyenangkan sekali bahwa COVID semakin reda sehingga aktivitas melalui lebih efektif dalam pastoral ke kunjungan. Hari ini saya akan mengunjungi Doa Rosario di satu lingkungan namanya lingkungan Maria. Saya sudah di Sherlock, saya akan mencarinya. Di mana itu saya ingin doa Rosario, lalu juga ingin mewartakan tentang Ekaristi sebagai sesuatu yang menghidupi iman. Maka saya mengajak mereka untuk kembali ke gereja lagi, baik misa minggu maupun misa harian, karena ini di sekitar kota lingkungan ini. Yuk kita ikuti. Hujan dan agak susah untuk melihat jalannya karena nanti akan masuk gang. Tetapi oke, tetap semangat. Anda juga ya, semangat. Lingkungan yang akan saya kunjungi itu di kota Wonogiri. Jadi tidak terlalu jauh. Saya naik mobil, tadinya mau sepedaan, tapi karena hujan ya, daripada kemudian kesehatan terganggu, tetapi juga karena ada fasilitas mobil untuk pastoral. Ya, ini ada Mobilio yang saya pakai untuk pastoral, ya sudah. Walaupun tadi barusan dicuci mobilnya, sayang kehujanan lagi. Tapi oke, ini kita ada di main roadnya Wonogiri, kotanya. Ke kanan adalah downtownnya, ke kanan. Tapi kita ke kiri ke arah waduk. Mestinya gangnya adalah ini. Oke, saya belum tahu rumahnya, tapi mestinya sekitar. Mari kita wartakan dalam mau ada hidup. Mari kita wartakan bahagia Kristus menang jaya. Saya senang. Ini adalah kunjungan sedikit formal sesudah Covid nggih. Wingi minggrang-minggring. Nek saiki rasane mantep walaupun isih 1-2 terkena Covid ya. Kalau malam saya doa Koronka itu isih ono sing nyuwun supaya sembuh dari Covid di kota-kota lain, tapi tidak di sini. Saya tadi potong rambut di pasar Ngidul ini loh. Saya senang dengan potongannya. Mau muda biasanya 10.000, saya kira 12.000. Oke, betul nggih. Oh, lah nek sing pokoknya mau 10 saiki ya 12 burung suwe. Saya ingin dan bersama Romo Dani dan Romo Victor itu mengajak umat untuk mendalami Ekaristi kok foto janjani menupi kurang luwih. Maka saya ingin mengawali dengan nyanyi bareng yuk lagu sing pas Covid wingi. Yesus ku ya mau denger ya. Aku yo nyanyi bareng, kudu Romone sing nyanyi. Yo. Sing seru, Yesusku, ya komuni batin, yuk. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Baik saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya ingin nyanyi liane ben Wonogiri latihan nyanyi yang grup ditanya ini mboten saged Romo. Iso. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen termulia. Aku rindu menerima Yesus sahabat setia
Yesus, Yesus, datanglah. Wes cukup. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, Ekaristi. Teks lain paroki kita sekarang ini, wis sudah dipasang ning gereja-gereja purung, postere, tetapi ayo tindak gereja. Ayo tindak gereja. Nggih, teks lainnya. Ayo tindak gereja. Kenapa? Karena fenomenanya adalah sangat simpel. Dulu sebelum pandemi itu kita itu berkobar-kobar memprioritaskan Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup setiap pribadi, keluarga, dan gereja. Sehingga apapun yang menjadi peristiwa kehidupan, aku ingin memuncakinya dalam doa Ekaristi. Oh, anakku arep ujian, tak ngelengke neng gereja esuk seminggu mergo ngancani anakku sing ujian neng yojo. Aku krasa sedih kelingan bapak, tak sowan neng gereja, aku mau berdoa untuk bapak merayakan Ekaristi. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang namanya puncak, namanya sumber, tapi kemudian dirayakan atau dikenangkan atau dimahkotai dengan Ekaristi. Dan itu baik, dan itu benar, dan itu katolik. Amin. Nah, kemudian pandemi. Pandemi itu mengerem perjumpaan-perjumpaan termasuk ibadah. Kemudian banyak gereja, termasuk gereja kita juga agak awal mengambil keputusan untuk misa online, dan itu baik waktu itu. Di samping juga gereja-gereja lain melakukan misa, doa, perjumpaan, rapat online. Ketika pandemi mulai reda, rupanya 2 tahun mandek. 2 tahun atau berapa sih itu? 2 tahun dia lebih malah ini ya. Nah, 2 tahunan mandek itu sudah cukup untuk membangun habit baru, membangun pembiasaan baru, membangun watak dan bak yang baru. Dan itu tentang apapun, termasuk soal donga lan ibadah. Banyak orang diantara kita yang telah nyaman dengan model daring, dengan model online, sehingga walaupun sudah bisa berjumpa, tetap memilih online, sehingga tidak pernah hadir di gereja atau dalam perjumpaan komunitas komunal. Lihat, sudah menjadi habit, sehingga diantaranya langsung masuk ke tema kita, Ekaristi, yang sebenarnya adalah kebutuhan kehadiran karena menyambut tubuh Kristus, karena perjumpaan yang menggambarkan komunitas iman, itu sekarang tidak sangat diminati kalau dibandingkan sebelum Covid. Ukurannya cetha welo-welo, gereja ora kebak, gitu? Biyen kebak, sekarang tidak kebak. Tetapi sekarang ketika orang sudah tidak takut Covid, ibadah-ibadah juga tidak segegap gempita dalam arti tertentu zaman sebelum Covid. Nah, maka gereja kita Wonogiri mengajak dengan tema Ayo Tindak Gereja. Napa? Ayo tindak gereja. Kenapa? Mari kita menggali kenapa ibadah lan merayakan Ekaristi di gereja dan tidak cukup secara online. Bapak Suci Fransiskus sendiri ngendika waktu masih pandemi bahwa merayakan Ekaristi secara virtual online itu bukanlah ideal merayakan Ekaristi. Itu hanya situasi yang sangat darurat dan tidak memungkinkan. Alasannya Bapak Suci juga sangat jelas, karena gereja adalah komunitas iman, jadi perjumpaan komunal. Tetapi itu hanya alasan kedua atau ketiga atau keempat.
Alasan utamanya adalah merayakan perjumpaan dengan Kristus yang mengorbankan hidupnya di altar, dicuil-cuil dan dibagikan. Hidup yang dibagikan untuk kita dan kita menyambutnya. Maka butuh kehadiran fisik perjumpaan, sakramen Ekaristi. Itulah kenapa menjadi keprihatinan bersama bahwa kemudian dengan mudah orang mengatakan, aku tak online wae kowe do ning gereja. Aku tak melu TVRI wae malah iso sinambi nguras kolam. Lho piye to iki? Sinambi rep-rep ning dapur. Lho piye? Lihat, ada kecenderungan yang semacam itu sekarang ini. Seolah-olah sudah bisa kalau sudah mendengarkan atau lirak-lirik nyambi liyane. Artinya kalau mau gendere kok mau Kota Baru. Oh terus gimana? Anu ora dodangu terus kula pindah Baciro. Lah kok pindah-pindah? Utawa nggak tekan khotbah elek njur goleki meneh. Ning Bandung apa ning Jakarta? Nah ini. Itu fenomena-fenomena yang lucu, tetapi yo sakjane orang ngono gitu loh. Sebenarnya tidak begitu. Nah, saya sekarang itu tadi introduksinya. Sekarang saya akan masuk pada oposi Ekaristi kuwi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita itu merayakan Paskah. Paskah kecil, Paskah harian, Paskah mingguan. Kenapa? Karena iman Kristiani kita, iman Katolik kita itu berpusat pada Yesus yang wafat bangkit. Maka mbiyen kuwi sing jenenge syahadat atau aku percaya atau credo itu pewartaan Yesus yang wafat bangkit. Yuk bersama-sama. Yesus yang wafat. Yang keras yuk. Yesus yang wafat bangkit. Wis kuwi intine. Nah, wafat Kristus untuk apa? Kita mengimani dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus wafat, sengsara dan wafat itu untuk membayar lunas dosa kita, menebus kita. Keren banget toh? Ora ono padanane karo ning kepercayaan lain. Bahwa kita punya Allah yang mengorbankan anaknya sendiri untuk menjadi pelunas dosa, penebus dosa. Keren gak? Keren banget. Jadi kita itu umat atau setiap pribadi yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Tepuk tangan yuk. Keren. Bagi saya ini sangatlah keren. Ya. Nah, ketika saya mengalami peristiwa Paskah sebagai penebusan atas dosa kita, gereja mengajak itu mengenangkan dan mengaktualkan wafat dan kebangkitan Yesus melalui Ekaristi, melalui misa. Lire piye? Dasarnya adalah kitab suci sendiri. Ketika Yesus bersama para murid mengadakan perjamuan Paskah ala Yahudi karena mereka orang Yahudi loh. Jadi jangan kaget kalau di YouTube mengatakan Yesus itu bukan Kristen. Ya memang orang Kristen, bukan orang Yahudi. Agamanya ya Yahudi. Gitu, rasa ringkut yo tak mbalsi ya ngono wae nek ngono-ngono kuwi. Memang bukan Kristen Yesus. Kita percaya pada Kristus Yesus. Jadi kita Kristen. Yesus ya Yahudi. Amin. Ngono kuwi. Nah, ketika merayakan Paskah bersama murid-muridnya, Yesus memperbarui doa Paskah itu. Ketika roti diangkat, Yesus tidak berdoa berkat atas peristiwa Allah mendampingi umat Israel keluar dari Mesir, walaupun itu peristiwa sangat penting. Tetapi Yesus mengangkat roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ketika mengangkat piala syukur, doanya adalah inilah darahku
darah pengampunan dosa yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Lakukanlah itu untuk mengenangkan penebusan Tuhan yang memberikan hidupnya sampai wafat di salib. Dan itu adalah Ekaristi. Jadi saudari-saudara, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita merayakan iman kita yang sepenuhnya. Mendengarkan firman, persembahan, saya ikut mempersembahkan diri bersama Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya di altar. Dan kemudian tubuhnya dicuil-cuil, roti dipun cuil-cuil, lajeng dipun paringaken dhateng para murid, kalian ngendika, gitu. Nanti apal lho aku. Soalnya biyen jadi Romo pertama diwedi kabeh misa basa Jawa. Jadi saya itu belajar bahasa Jawa karena tugas diwedi 28 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Jadi apal bener. Dan sangat menghayati nilai-nilai tembung Jawa. Walaupun banyak yang lupa, walaupun sekarang kita sangat jarang memakainya. Lihat, Yesus yang mengorbankan diri, kemudian roti dibagikan, dicuil-cuil, kemudian dibagikan hidup yang dibagikan. Maka pribadi ekaristis, pribadi yang berpusat pada ekaristi adalah pribadi yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan nyuil-nyuil, dan biarkan ketika pulang dari gereja aku menjadi berkat untuk orang lain. Kurang luwih teologi ekaristi atau misa adalah seperti itu. Ketika Tuhan Yesus mempersembahkan diri, saya dan ada doa umat, saya pun mempersembahkan seluruh intensi doa saya yang ada di sini di benak saya pada ekaristi itu. Maka ketika kita datang ke ekaristi, duduk lalu kita berdoa secara pribadi permohonan atau pujian pada Allah. Leres nggih? Seperti itu. Supaya biarlah Allah berkehendak seturut Allah sendiri berkehendak, dan kita menyatakan, Tuhan, aku mempersembahkan diriku, aku siap apapun yang ingin kau kehendaki bagiku. Aku mempersembahkan diri bersama Tuhan Yesusku. Siap juga untuk menjadi berkat dan menjadi keselamatan bagi orang lain. Nah, saudari-saudara, sepenting itu, dan saya menyambut tubuh Kristus dalam komuni. Saya ingin memberi tekanan tentang tubuh Kristus. Gereja Katolik tidak menambahkan sesuatu atau menafsirkan sesuatu tentang apa itu ekaristi. Sebab ketika Yesus bersama para murid mengangkat roti, Yesus bersabda, inilah tubuhku. Oke? Roti disebutnya inilah tubuhku. Ketika mengangkat anggur, piala berisi anggur, Yesus bersabda, inilah darahku. Jadi sangat jelas tanpa tafsiran lebih, Gereja Katolik menganggap dan mengimani setiap roti yang dibagikan dalam ekaristi adalah tubuh Kristus. Amin. Adalah, bukan lambang, bukan simbol, tapi adalah tubuh Kristus. Itulah kenapa mensyaratkan banyak hal supaya seseorang minimal pantas untuk menyambut ekaristi karena menyambut Tuhan. Itulah kenapa prodiakon hati-hati dalam membagikan tubuh Kristus, dalam menata altar lagi kemas-kemas. Karena tubuh Kristus, bukan lambang, bukan simbol. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian penting ekaristi dalam hidup karena kita berjumpa dengan Allah dalam bentuk yang paling nyata, yaitu ekaristi, tubuh Kristus yang kita sambut. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk ayo kembali lagi merindukan menyambut ekaristi. Merindukan. Kembali lagi, jangan pernah bosan dan letih untuk
menerima tantangan hujan dan panas, jalan yang jauh, dan aneka hal yang seringkali menjadi alasan kita untuk Gusti pirsa nek aku kira iso sowan ning gereja. Aja. Ya kan aku arep tidak arep sowan ning gereja. Arep sowan Gusti. Ngono. Jangan cengeng. Wani yo. Minggu yang dikatakan